semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana caranya komputer itu bisa berinteraksi atau ngobrol langsung dengan manusia? Mulai dari klik mouse, touchpad, sentuh layar, atau bahkan sampai bisa ngobrol ke Google Assistant. Nah, itu semua bukan suatu kebetulan loh. Yuk kita bahas sama-sama bagaimana sih caranya komputer itu bisa berinteraksi dengan manusia. Hai semuanya, kenalin, aku Vida Angelia Anggoruning Ayu dengan NPM 2413025034. Sini aku bakal menjelaskan bagaimana sih faktor-faktor yang berkaitan dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, di balik kenyamanan kita dalam menggunakan teknologi, ada yang namanya interaksi manusia dan komputer, atau sering disebut dengan human-computer interaction. Nah, di dalam interaksi ini, ada 3 faktor penting nih yang saling terhubung. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor interaksi. Dan yang terakhir, faktor komputer. Kita akan bahas yang pertama, faktor manusia. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik pengguna yang berinteraksi dengan komputer. Nah, faktor ini berkaitan dengan kemampuan sistem persepsi, motorik, dan juga kognitif. Persepsi adalah kemampuan manusia dalam menerima dan memahami informasi dari lingkungan, seperti penglihatan, pendengaran, dan juga sensor stimulus. Misalnya, seperti desain antarmuka yang jelas dengan warna yang kontras, yang membantu pengguna memahami tampilan layar. Sedangkan motorik adalah kemampuan fisik manusia dalam berinteraksi dengan perangkat seperti mengetik, menggerakkan mouse, atau menyentuh layar. Sedangkan kognitif adalah proses berpikir manusia dalam memahami dan mengingat. Yang kedua, ada faktor komputer. Faktor ini berkaitan dengan aspek teknis dari perangkat komputer yang digunakan dalam interaksi. Adapun beberapa aspek yang penting meliputi, yang pertama, ada desain antarmuka atau user interface, seperti kemudahan navigasi, tata letak, tombol, warna, dan icon yang digunakan. Yang kedua, dari aspek penting faktor komputer, itu ada perangkat keras atau hardware, seperti keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada perangkat lunak atau software, seperti sistem operasi, aplikasi atau program yang digunakan. Dan yang terakhir, ada sistem device, seperti memori, prosesor, network, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada faktor interaksi. Faktor ini mencakup cara manusia berkomunikasi dengan komputer dan bagaimana sistem merespon pengguna. Adapun beberapa aspek yang berpengaruh dalam faktor interaksi. Yang pertama ada metode interaksi, seperti menggunakan teks, suara, sentuhan, ataupun gerakan sebagai input. Yang kedua, ada tingkat kesulitan. Misalnya, sistem ini harus dirancang sesuai dengan tingkat pemahaman atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ada umpan balik atau feedback. Sistem harus memberikan respon yang jelas terhadap tindakan pengguna, seperti suara ataupun perubahan tampilan. Oke teman-teman semua, jadi tadi merupakan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer. Ada 3 faktor utama ya, yang pertama ada faktor manusia, faktor komputer, dan faktor interaksi. Nah, jadi interaksi manusia dan komputer ini nggak cuma soal teknologi teman-teman, tapi juga soal bagaimana manusia dan komputer ini bisa saling berinteraksi dan menyesuaikan. Kalau ketiganya selaras, maka pengalaman pengguna ini akan menjadi semakin nyaman dan lebih efisien. Oke, mungkin cukup ya dari aku, Vida Angelia Anggoruning Ayu dengan NPM 2413025034. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi.
Halo Ibu Eta, sebelumnya Vida mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eta atas pengajaran yang telah diberikan selama setengah semester yang lalu. Vida juga jujur melihat Ibu Eta merupakan orang yang humble, baik, dan murah senyum pastinya. Ibu Eta sering memberikan kata-kata motivasi di sela-sela pertemuan pembelajaran, dan saya termasuk salah satu mahasiswa yang termotivasi terhadap video-video dan perkataan-perkataan yang Ibu Eta berikan kepada para mahasiswanya. Dan saya juga dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer cukup nangkep karena Ibu Eta ini menjelaskannya secara interaktif dan melibatkan peran mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan pendapatnya. Dan satu lagi, selamat Ibu Eta atas kelahiran putra keduanya. Semoga menjadi anak yang cerdas, sehat, dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Yang sukses selalu Ibu Eta. Bye-bye.